Operasional penggadaian. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berhutang sebagai jaminan hutangnya, dan barang tersebut dapat dijual atau dilelang oleh yang berpiutang bila yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Yang pertama, penggadaian konvensional. Penggadaian konvensional ini merupakan suatu lembaga pemerintah yang memberikan uang pinjaman terhadap nasabah atas dasar hukum gadai. Penggadaian konvensional ini sudah tersebar ke semua perdesaan. Namun, jenis penggadaian ini masih menggunakan sebuah sistem pencatatan manual dengan menggunakan sistem bunga dan tarif jasa simpanannya yang cukup besar. Penggadaian memiliki berbagai macam jenis produk yang terbagi ke dalam 4 kategori. Yang pertama, produk KCA. KCA merupakan singkatan dari kredit cepat aman. Kredit dengan sistem gadai ini diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Yang kedua, Krasida. Krasida adalah kredit dengan angsuran bulanan ditujukan baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Barang yang harus digadaikan adalah emas. Jumlah pinjaman yang diberikan bisa sampai 95% dari nilai jaminan yang diberikan. Yang ketiga, kreasi. Kreasi menggunakan sistem fidusia yang berarti jaminan yang harus diberikan adalah BPKB saja. Yang keempat, gadai efek. Gadai efek adalah produk dari pegadaian yang menggunakan saham atau obligasi sebagai jaminannya. Produk yang kedua adalah investasi emas yang terdiri dari mulia. Mulia dalam penggadaian merupakan layanan penjualan emas batangan secara tunai atau angsuran. Yang kedua, tabungan emas. Penggadaian juga menyediakan layanan tabungan emas dengan biaya administrasi yang ringan dan juga proses pembelian yang mudah. Kita bisa menabung emas 24 karat yang sudah terjamin keasliannya. Yang ketiga, konsinyasi emas. Konsinyasi emas adalah jual titip emas logam mulia di pegadaian dengan jumlah minimal 5 gram. Keuntungan hasil penjualan akan diberikan kepada nasabah. Penghimpunan dana yang diperlukan di perum penggadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari pinjaman jangka pendek dari perbankan, pinjaman jangka pendek dari pihak lain, penerbitan obligasi, serta modal sendiri. Modal sendiri yang dimiliki oleh perum penggadaian terdiri dari modal awal, yaitu kekayaan negeri di luar APBN. Yang kedua, penyertaan modal pemerintah. Yang ketiga, laba ditahan. Laba ditahan ini merupakan akumulasi laba sejak perusahaan perum penggadaian berdiri. Yang keempat, penggunaan dana. Dana tersebut digunakan untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, uang kas dan dana liquid lain. Yang kedua, pendanaan kegiatan operasional. Yang ketiga, pembelian dan penggadaian berbagai macam bentuk aktiva tetap dan inventaris. Yang keempat, penyaluran dana. Yang kelima, investasi lain. Hak dan kewajiban pemberi dan penerima gadai. Yang pertama, hak dan kewajiban pemegang gadai. Pemegang gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan apabila pemberi gadai pada saat jatuh tempo atau pada waktu yang ditentukan tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai orang yang berhutang. Yang kedua, pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan. Yang ketiga, selama hutangnya belum lunas, maka pemegang gadai berhak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai. Selanjutnya, hak dan kewajiban pemberi gadai. Yang pertama, pemberi gadai mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah pemberi gadai melunasi hutangnya. Yang kedua, pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi dari kerusakan dan hilangnya barang gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaian pemegang gadai. Yang ketiga, pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan barangnya setelah dikurangi biaya pelunasan hutang, bunganya, dan biaya lainnya. 4. Pemberi gadai berhak meminta kembali barangnya bila pemegang gadai telah jelas menyalahgunakan barangnya. Berakhirnya, hak gadai. Suatu perjanjian hutang piutang pada dasarnya tidak ada yang bersifat langgeng. Artinya,
perjanjian tersebut sewaktu-waktu akan dapat berakhir atau batal. Demikian pula dengan perjanjian gadai. Menurut Dahlan, bahwa hak gadai dikatakan batal apabila hutang piutang yang telah terjadi telah dibayar dan dilunasi. Yang kedua, barang gadai keluar dari kekuasaan pemberi gadai, yaitu bukan lagi menjadi hak milik pemberi gadai. Para pihak tidak melaksanakan yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Barang gadai tetap dibiarkan dalam kekuasaan pemberi gadai ataupun yang kembalinya atas kemauan yang berpiutang. Gadai syariah adalah sebuah lembaga keuangan atau divisi dari bentuk pegadaian dengan memberikan pinjaman sesuai dengan sebuah prinsip-prinsip syariah Islam. Banyak sekali keuntungan pada pegadaian ini, yaitu di antara lain menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan syariah dan prinsip-prinsip Islam. Tafsir jasa simpan uang tidak terlalu besar dan pada biaya administrasi sangat kecil. A. Produk pegadaian syariah. Perbedaan pegadaian syariah dan konvensional terletak pada penerapan bunga pinjaman. A. Amanah. Merupakan produk pegadaian syariah berupa cicilan kendaraan. 2. RAN adalah produk pegadaian syariah berbentuk pembiayaan gadai emas, di mana emas seperti perhiasan berupa emas batangan bisa dijadikan agunannya. 3. RUN BPKB adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan UMKM dengan jaminan BPKB kendaraan. 4. Rumah haji adalah pembiayaan untuk mendapatkan prosinomoratan ibadah haji secara syariah. 5. Rum emas adalah produk pegadaian syariah berupa pinjaman dana tunai dengan jaminan perhiasan. 6. Ran Hasan merupakan ran dengan tarif munah memelihara sebesar 0% berjangka waktu 60 hari dan berlaku untuk uang pinjaman golongan A. 7. Ran fleksi merupakan produk pegadaian syariah dengan memberi pinjaman dengan jaminan barang bergerak sesuai syariah seperti emas batangan dan perhiasan. 8. Ran bisnis merupakan produk pegadaian untuk memberi pinjaman dana tunai kepada pemilik usaha dengan jaminan emas. 8. Pembiayaan pegadaian syariah gadai sertifikat merupakan produk pegadaian syariah dengan pembiayaan berbasis syariah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan tetap atau rutin. B. Produk pegadaian syariah. 1. Rukun gadai. Yang pertama, yang menggadaikan atau arun adalah orang yang telah dewasa, berakal, tidak bisa dipercaya, memiliki barang gadai yang akan digadaikan. B. Yang menerima gadai atau al-muttahin adalah orang yang bank atau lembaga yang dipercaya oleh RAN untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai. C. Barang yang digadaikan atau al-mahrun adalah barang yang digunakan RAN untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan sejumlah dana atau hutang. D. Hutang atau al-mahhun bih adalah sejumlah dana yang diberikan mutahin kepada para di atas dasar sebesar taksiran mahhun. E. Ijab kabul atau sikhat adalah kesepakatan antara rahin dan mutahin dalam melakukan transaksi gadai. 2. Syarat-syarat gadai. A. Rahin dan mutahin. Pihak yang melakukan perjanjian yaitu rahin dan mutahin harus mengikuti syarat-syarat
berserta kemampuan, yaitu berakal sehat. B. Syahid tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. C. Mahrun atau barang harus mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam. 3. Status dan kriteria barang gadai. Ulama fikih menyatakan bahwa barang baru dianggap sempurna apabila barang yang akan digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan penerima gadai dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai. Barang-barang yang dapat digadaikan adalah barang-barang yang memenuhi kategori sebagai berikut. A. Barang-barang yang dapat dijual. B. Harta gadai harus berupa harta menurut pendapat dan dengan syarat tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta, arak, anjing, babi, bangkai, barang-barang haram lainnya. C. Barang gadai tersebut harus diketahui tidak boleh menggadaikan sesuatu yang tidak dapat dipastikan keadaan atau tidaknya. D. Barang tersebut merupakan milik si rahin. Hak penerima gadai. A. Memberikan gadai penerima gadai berhak menjual mahrum atau barang apabila rahti tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. B. Penerima gadai berhak mendapatkan pengganti biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga mahrum. C. Selama pinjaman belum dilunasi, maka pihak pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai. Kewajiban penerima gadai. A. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya barang yang disebabkan oleh kelalaian mutahrin. B. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadi. C. Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakannya pelelangan barang gadai. Hak pemberi gadai. A. Pemberi gadai berhak mendapatkan pengembalian harta benda yang digadaikan diberikan sesudah melunasi hutang. B. Pemberi gadai berhak untuk mengganti rugi atau kerusakan dan atau hilangnya harta yang digadaikan. C. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya. D. Pemberi gadai berhak meminta kembali benda gadai apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadai. Kewajiban pemberi gadai. A. Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dengan jangka waktu yang telah ditentukan. B. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan barang gadainya apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan penerima gadai tidak dapat melunasi uang pinjaman. Barang-barang yang dapat digadaikan. A. Barang perhiasan seperti perhiasan yang terbuat dari
intan, mutiara, emas, perak, platina, dan sebagainya. B. Barang rumah tangga seperti perlengkapan dapur, perlengkapan bertanam, dan sebagainya. C. Barang elektronik seperti radio, TV, komputer, dan sebagainya. D. Kendaraan seperti sepeda motor, mobil, sepeda, dan sebagainya. E. Barang-barang lain yang mempunyai ekonomis. B. Perkembangan pegadaian syariah di Indonesia. Berdirinya pegadaian syariah berawal pada tahun 1998 ketika beberapa general manager melakukan studi banding ke Malaysia. Setelah melakukan studi banding, mulai dilakukan penggodokan rencana pendirian pegadaian syariah. Tapi ketika itu ada sedikit masalah internal sehingga studi banding itu pun hasilnya menumpuk. Tahun 2002 mulai diterapkan sistem pegadaian syariah dan pada tahun 2003 pegadaian syariah resmi dioperasikan dan pegadaian cabang Dewi Sartika menjadi kantor cabang pegadaian pertama yang menerapkan sistem pegadaian syariah. Pegadaian syariah pada tahun 2010 menargetkan pertumbuhan sebesar 4,4 triliun dengan meluncurkan 3 produk gadai syariah, yakni Aron atau gadai syariah, Arum atau gadai untuk pembiayaan UMKM, dan Mulia atau gadai emas. Target pertumbuhan ini mencerminkan nilai yang lebih besar dari perolehan tahun 2009. Perkembangan industri gadai emas syariah sempat mengalami perkembangan yang pesat antara tahun 2010 ke tahun 2011. Namun setelah tahun 2012, perkembangan itu menjadi menurun setelah turunnya peraturan Gadai Bank Indonesia nomor 14/7 DPBS tertanggal 29 Februari 2012 yang membatasi pembiayaan gadai sebesar Rp 250 juta. Pertumbuhan konsumen gadai emas juga mengalami penurunan sebesar 60%. Faktor utama penyebab penurunan tersebut adalah karena adanya peraturan Bank Indonesia tentang pembatasan maksimal nilai RON, harga emas yang tidak stabil, dan persaingan yang ketat antara sesama pelaku industri gadai syariah. Pada Desember 2019 sampai April 2020, gadai syariah masih tumbuh signifikan. Tercatat pertumbuhan gadai syariah yang mencapai 8,41%, sedangkan gadai konvensional hanya 7,58%.